Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Hai pendengar setia Do You See What I See, penduduk desa Sukaudi, apa kabar? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat selalu. Gue Ines. Ini kali ketiga gue bercerita di Do You See What I See. Kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue saat gue kuliah di Bandung, semester 4 atau 3, gue juga kurang ingat. Dan ini tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi waktu gue semester 3 or 4 itu tuh gue lagi bandel-bandelnya nih. Lagi seneng-senengnya jadi mahasiswa, ya kan, ngekos, banyak teman. Dan gue itu ngekos di salah satu kosan cewek yang syariah gitu. Jadi kosan itu punya jam malam. Waktu itu kalau nggak salah jam malamnya jam 10 malam sih. Dan karena gue lagi suka main gitu, suatu saat gue pulang jam 2 pagi nih. Jam 2 pagi ini kan si gerbang itu udah dikunci, sehingga gue terpaksa manjat pagar kosan itu. Pagarnya lumayan tinggi, sekitar 2 meter lah. Dan di situ ada CCTV-nya juga. Memang gue cukup nekat manjat di situ. Jadi keesokan paginya gue dipanggil sama bapak kosan tuh. Dan gue diusir dari kosan. Gue suruh angkat kaki saat itu juga. Karena gue bingung, gue cari kosan dalam waktu sehari ya. Akhirnya gue dapat satu kosan, dan itu gue emang cukup ngasal nyarinya, asalkan budgetnya masuk gitu. Akhirnya gue dapat satu kosan ini. Kosannya cukup rame sih, di jalan depannya itu jalan raya gitu, sampingnya ada minimarket. Cuman kosannya ini tuh sangat tersembunyi gitu. Jadi kalau dari depan tuh kelihatannya kecil banget gitu, kayak pintu toko ya ukuran 3 meter lah panjangnya gitu, pintu yang rolling door itu loh, yang dari besi yang kayak toko. Nah, pintu depannya seperti itu. Begitu masuk, itu langsung kita disuguhkan sama parkiran motor. Dia nggak ada parkiran mobilnya ya, cuman parkiran motor. Dan itu juga parkiran motornya nggak terlalu luas dan gelap gitu. Maju sedikit dari parkiran motor, itu ada 2 tangga. Satu tangga menuju ke bawah, itu untuk lantai bawah tanah. Satu lantai menuju ke atas gitu. Yang di atas ini lantai 2-nya, dan nanti ada tangga lagi ke atas. Jadi ada 3 lantai gitu. Yang punya kosan ini tuh koko-koko gitu. Terus abis itu lampunya juga lampu sensor. Jadi kalau misalnya lu jalan, baru lampunya nyala. Tapi kalau misalnya nggak ada yang lewat di situ, ya lampunya bakalan mati kan. Waktu gue pindah ke sana, belum ada kamar yang kosong selain kamar yang di lantai bawah tanah. Di lantai bawah tanah pun sebenarnya banyak kamar gitu, bukan yang sepi banget. Cuman karena mungkin mayoritasnya itu mahasiswa, jadi mereka jarang di kosan juga kan. Mereka suka ke kampus atau mungkin main gitu. Nah, gue itu dapat kamar yang kamar mandinya kamar mandi luar, di bawah tanah juga itu ya, si lantainya. Kamar itu cukup luas sih, nggak terlalu kecil, dan ada jendelanya juga. Cuman jendelanya itu menuju ke dalam gitu, bukan ke luar. Jadi menuju ke dalam koridor kosan gitu. Hari pertama gue di sana nggak kenapa-napa. Nah, hari kedua nih, pagi-pagi gue mau mandi.
itu walaupun pagi dia bakalan gelap banget karena dia ada di bawah tanah kan. Nah akhirnya gue mau mandi nih, gue harus jalan dong ke kamar mandinya itu, karena kamar mandi luar kan. Pas gue jalan lampunya nyala, oke, ini karena gue jalan. Setelah gue maju beberapa langkah, si lampu itu mati lagi kan. Tapi gak berapa lama lampunya nyala lagi, kayak ada yang lewat. Waktu gue nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa dong. Oke, akhirnya gue panik dan gue langsung bergegas ke kamar mandi. Gue mandi, gue kuliah. Sekitar 3 hari gue ada di kosan yang itu, si Koko bilang ke gue, Nes tuh ada kamar kosong di lantai paling atas ya, lantai 3 gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang gue ambil. Kamar yang di lantai 3 itu, kamar mandinya juga kamar mandi dalam. Jadi ya lebih baik lah dibanding gue di bawah gitu. Nah, gue langsung pindah ke atas. Kamar yang di lantai 3 itu ada di paling ujung. Di paling ujung, dan itu tuh jendelanya besar dan banyak banget gitu. Kalau biasanya kosan jendelanya cuma 1 ya, ada 1 doang gitu. Tapi kalau ini enggak, di semua sisi tembok ada jendelanya. Dan jendelanya itu gede-gede banget. Terus jendelanya hidup semua, jadi bisa dibuka. Nah, akhirnya ya udah gue di situ. Di kamar yang baru kan. Di kamar yang baru ini sih sebenarnya pertama-tama nggak kenapa-napa gitu. Cuman emang agak sepi dan serem juga sih. Kalau misalnya gue keluar itu, di samping kamar gue itu udah langsung ada tangga. Dan tangganya itu tuh tangga menuju ke bawah yang nggak pernah, jarang dipakai gitu loh. Tangga belakang, bukan tangga depan, tangga utama gitu. Nah, suatu saat gue pulang kuliah sekitar jam 5 sore. Waktu gue pulang gue capek banget dong. Gue ngerasa badan gue jadi susah digerakin ya. Hingga akhirnya gue maksain kayak gue harus bisa ngelawan ini semua. Dan dari sudut mata gue ngeliat, gue benar-benar ngeliat dengan jelas ada cewek, mukanya rata, rambutnya panjang berantakan dan bajunya putih, lagi nempel kira-kira jaraknya 5 cm di atas gue gitu. Gue ngeliat, dan gak lama dari situ gue kayak ngerasa tembok kosan itu kayak pada retak-retak semua gitu. Kayak mau kayak gempa gitu lah, retak-retak semua si tembok kosannya. Akhirnya gue berdoa, apapun yang gue bisa, gue berdoa. Hingga akhirnya gue bisa lepas tuh. Itu kejadian horor pertama di kosan itu ya. Beberapa saat kemudian temen gue namanya sebut aja Langit ya. Langit main ke kosan. Tapi bukan cuma Langit, ramean gitu. Tapi salah satunya Langit. Nah si Langit ini orangnya memang bisa ngelihat yang gak bisa kita lihat kan gitu. Dan dia ngomong di situ, Nes, kosan lu ini di tangga ada kuntilanaknya. Dia bilang gitu. Gue makin merinding gak tuh. Ya udah, akhirnya gue juga nggak punya pilihan. Gue juga sambil nyari kosan baru kan. Gue juga udah lumayan nggak betah di sana. Cuman emang kan nyari kosan baru nggak secepat itu ya. Karena gue pengen nyari yang benar-benar sesuai gitu. Jangan ngasal kayak sekarang. Gue tahan-tahanin di situ. Hingga suatu hari gue ada penelitian gitulah. Penelitian kelompok. Dan penelitian kelompok itu dikerjain di kampus. Oh iya, by the way, kampus gue dan kosan ini gak terlalu jauh lah. Kalau jalan kaki sekitar 5 menit. Jadi ini penelitian di kampus sampai malam. Biasanya kita sampai jam 10 malam. Pernah juga sampai besok paginya. Jadi nginep di kampus gitu. Bener-bener penelitiannya ini menguras tenaga, energi, pikiran banget gitu. Dan suatu hari ini gue lagi ngerjain laporan itu ya, penelitian sama teman-teman tim gue di kampus. Sampai akhirnya gue pulang tuh jam berapa ya, kira-kira malam deh, pokoknya jam 11 atau 12 gitu. Waktu gue pulang, gue tuh emang selalu takut kalau pulang ke kosan. Gue selalu lari ya, dari pintu gerbang sampai ke kamar gue selalu lari karena gue takut. Pas gue masuk, gue naik ke tangga. Tadi kan di awal gue bilang tuh, dari parkiran tuh ada tangga turun sama tangga naik ya. Gue ambil tangga yang naik, tek. Gue naik. Nah sebelum tangga selanjutnya menuju ke lantai gue itu ada jemuran di situ.
jemuran outdoor gitu. Di situ gue ngeliat entah itu baju dijemur atau apa, cuman aneh banget. Jadi bajunya itu tuh kayak baju kebaya lusuh gitu loh, yang ada gambar kembang-kembangnya gitu, dan ada bukan muka, ada kan dia kayak ngebelakangin gue gitu, ada rambutnya itu rambut nenek-nenek yang dikonde gitu. Cuman gue nggak ngeliat bawahnya dia pakai kain atau apa ya, gue cuma ngeliat baju dan rambut gitu loh. Mungkin gue salah lihat, itu mungkin baju yang lagi dijemur. Cuman makin gue lihat itu beneran berbentuk nenek-nenek lagi ngebelakangin gue. Akhirnya gue lari lagi tuh naik ke lantai gue masuk ke kamar. Nah dari situ emang udah gak terlalu kejadian yang gimana-gimana ya. Palingan gue suka dengar ada suara-suara dari luar kosan gue gitu. Dan gue juga pernah dengar ada suara nyanyi, cuman lagu Sunda gitu, lagu bahasa Sunda. Dan itu sering banget sih, cuman ya udah karena seiring berjalannya waktu gue udah mulai terbiasa. Dan gue juga lagi nyari kosan, gak berapa lama dari situ gue memang pindah kosan. Dan ternyata, di kosan gue yang baru ini juga sama aja, banyak banget kejadian horor yang bahkan lebih ekstrim. Padahal kosannya lebih modern, terang kayak gitu, cuman gak tahu kenapa banyak juga kejadian horornya. Nah, mungkin untuk kejadian di kosan baru gue akan gue ceritain di cerita gue selanjutnya. Jadi sekarang sampai sini dulu. Terima kasih buat yang udah mendengarkan. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.